Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang selama ini saya renungkan, saudara. Tentang lapar dan haus, itu kan keseharian kita. Saya renungkan, saya coba baca ayat ini, dan saya diberkati luar biasa. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Lapar dan haus yang merupakan keseharian kita, ini diangkat oleh Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah saudara, ayat ini merupakan bagian yang keempat dari rangkaian 10 kata bahagia pada khotbah Yesus di bukit. Kalau saudara mengikuti saat teduh, bukan saat teduh, doa malam, ya doa rantai maksudnya, ini sudah dikhotbahkan. Yang pertama, kedua, ketiga. Tapi yang keempat ini menarik perhatian saya tentang lapar dan haus ini, saudara. Nah kalau saudara melihat dari ke-10 kata bahagia di dalam Injil Matius, saudara bisa baca nanti di rumah, semua memakai bahasa aslinya makarios. Ya, beberapa jemaat kalau WA sama saya, makarios Pak Gideon, ngerti dia. Yang lebih tepat diterjemahkan dengan kata diberkatilah. Berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang itu makarios semua. Nah selanjutnya saudara, Tuhan Yesus menggunakan kata berbahagia ini tidak untuk membicarakan tentang orang-orang yang merasa bahagia atau orang yang berpikir bahagia. Bukan itu yang Tuhan sedang bincangkan. Tidak juga membicarakan tentang apa yang kita pikir tentang diri kita atau perasaan kita. Yesus sedang tidak berbicara soal itu. Tetapi karena apa saudaraku? Karena kehidupan rohani orang percaya tidak dimulai dari perasaan. Atau dari apa yang kita pikirkan. Tetapi fondasi kerohanian Kristen yang sejati. Ini saudaraku. Apa kata Yesus mengenai kita dan apa yang telah ia singkapkan di dalam firman-Nya mengenai kita. Itu fondasi kekristenan yang sejati. Makanya saudara kalau dengar firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan ya, betul-betul diresapi, dicatat, direnungkan. Itu akan membuat rohani kita bukan saja bertahan, tapi bertumbuh. Bukan cuma saja kita menjadi mengerti tentang firman Tuhan, tetapi kita akan didorong untuk mempraktekkan itu. Nah dalam bagian ini saudara, Tuhan sedang mendeklarasikan para pengikutnya bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia atau diberkati jika mereka memiliki rasa lapar dan haus. Dalam hal ini akan kebenaran. Siapa di antara saudara yang gak pernah rasa lapar dan haus? Cuman orang mati aja saudaraku. Ini sangat penting buat kita. Nah lapar dan haus itu merupakan fundamental. Nah ini saudaraku kadang-kala saya sering dikritik sama emak-emak. Ya namanya orang Tegal asli ya. Bisa aja reka-reka mau bahasa sing orang ngerti. Ya gitu. Sudah tahu jemaatnya lulusan S1, S2, S3 tok. SD, SMP, SMA maksudnya saudara. Nggak usah yang macem-macem. Saya pengen ngomong, Mak, ini kan eranya milenium. Orang ngerti, yang eranya aluminium, boleh ngerti. Makanya saya kasih kritikan itu bagus. Saya kadang-kala ngomong kenapa saya cuma dikritik ya, kamu yang orang Tegal enak lah. Jebret wong Tegal lu enak. Daripada wong dudu Tegal orang enak. Bilangnya begitu saudara. Tapi saya senang juga saudaraku dikritik begitu. Makanya saya kasih artinya. Ya. Mereka juga ngomong apalagi tuh bahasa itu yang ada nama-nama orangnya. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani dikiranya nama orang saudaraku. Yunani.
Fundamental needs ini, lapar dan haus merupakan fundamental needs, artinya ini kebutuhan yang paling mendasar. Ini harus diakui, saudaraku, kita rasakan. Yang jika tidak dipenuhi, orang pasti akan mati. Nah ini dia. Nah selanjutnya saudara, bahwa di dalam hidup kita ada 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh manusia memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Yang pertama saudaraku, kalau tubuh kita lapar, itu gampang dipuaskan dengan apa? Makanan dan minuman. Sepiring nasi lengko, selesai. Betul saudaraku? Nggak doyan lengko, soto. Nggak doyan soto, ya yang lain lah. Lontong, gemblong, ongol-ongol. Ya toh? Uruk-uruk, apalagi makanan-makanan Tegal, khas Tegal, belendung, ya toh? Randa kemul. Selesai saudara. Jiwa lain lagi kebutuhannya. Jiwa bisa dipuaskan dengan ketenangan. Butuh rasa tenang. Butuh penghiburan. Makanya kalau ada orang yang keluarganya meninggal, itu ibadahnya namanya ibadah penghiburan, saudara. Bukan untuk orang mati. Yang dihibur orang yang hidup. Kebutuhan jiwa itu. Ya jiwa nggak bisa dikasih makan gemblong, ketan, nggak bisa saudara. Wisata, ini juga sebuah hiburan untuk jiwa. Makanya kadang-kadang gereja mengadakan retreat. Kenapa perlu diadakan? Mahanaim Day, masih ingat saudara? Karena perlu. Perlu saudara. Saudara perlu juga mendengar sesuatu yang lucu, saudara ketawa, senang, bahagia, itu makanan jiwa. Tapi beda dengan roh. Roh kalau lapar hanya dipuaskan dengan hal yang datang dari asalnya. Yaitu hadirat Allah dan firman-Nya. Yang tidak lain adalah kebenaran firman. Roh tidak bisa dikasih makan nasi, saudara. Jadi kalau orang mati, saudaraku yang Tuhan kasih, saudara di meja kasih di situ, saudaraku. Pala ayam, kepala bebek, kepala babi, ya, masakan macam-macam, buah-buahan macam-macam. Tidak ada yang makan, saudara. Yang makan yang hidup. Roh itu hanya bisa dipuaskan oleh hadirat Tuhan, oleh firman Tuhan. Nah kita lihat saudara di sini bahwa secara hukum alam ada 2 hal saudaraku. Yang diciptakan Tuhan lewat perkataan firman Tuhan, yaitu tumbuhan dan binatang. Ya, Tuhan bilang hendaklah berkeriapan di air, jenis-jenis binatang di air, ikan dan sebagainya. Hendaklah tumbuh-tumbuhan menumbuhkan tunas-tunas yang berbiji. Demikian juga dengan tanah. Itulah sebabnya tumbuhan tidak akan bisa hidup kalau nggak ada tanah. Dia bergantung kepada tanah, saudara. Demikian juga dengan binatang. Tidak akan pernah hidup kalau nggak ada tanah. Dia mau tidur di mana, mau beranjak di mana. Ikan tidak akan bisa hidup tanpa air. Tetapi air tidak akan ada masalah kalau nggak ada ikan. Tetapi ikan nggak mungkin bisa hidup kalau nggak ada air. Nah bagaimana dengan manusia? Manusia, saudaraku yang Tuhan kasih, diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Dan mengembuskan nafasnya, ini yang membuat istimewa. Nafasnya Allah, rohnya Allah ditiup ke hidungnya. Waktu dicipta manusia pakai dengan tangan Allah itu masih kayak patung, saudaraku, mati, nggak langsung hidup. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika nafas Tuhan dihembuskan ke hidungnya, barulah manusia itu menjadi manusia yang menjadi makhluk yang hidup dan begitu mulia, yang segambar dengan Allah sendiri. Bahkan dikatakan, Bapak Gembala sering khotbah, sedikit lebih rendah dari Allah. Kenapa? Karena setiap manusia punya unsur Allah, yaitu roh. Roh saya dan saudara itu dari Allah. Itulah sebabnya kalau orang meninggal, tubuh kembali kepada tanah, ya toh, dibentuk sama Tuhan. Tapi rohnya kembali kepada Allah. Terus, tanpa manusia ada, tidak masalah buat Tuhan, saudaraku. Tetapi manusia tanpa Allah, ia akan mati. Karena rohnya berasal dari Allah. Nah ini saudaraku banyak orang nggak ngerti.
yang dipentingkan lapar jasmaninya saja, tapi rohnya ini yang lapar, gak pernah diurus. Saudara, mari kita lihat. Di dalam Injil Yohanes, sama seperti kebutuhan akan makanan dan minuman. Untuk menghidupi tubuh jasmani kita, demikian juga kebenaran adalah kebutuhan mutlak rohani kita yang harus dipenuhi tiap hari. Jadi sama seperti kita butuh makan minum, saudara, untuk tubuh jasmani ini, rohani kita juga perlu butuh makan minum setiap hari. Nah, kita tidak dapat berkata, saudaraku, orang yang lapar ini tentang rohani, kita nggak bisa menyepelekan dengan mengatakan demikian. Kita tidak dapat berkata, kadang-kadang saja saya makan. Ya, kadang-kadang saja saya minum. Makan sebulan kali, makan sebulan sekali, minum setahun sekali. Pernah ada orang ngomong kayak gini, saudaraku? Ini jam 7:05, saudara. Saya kadang-kadang kalau ada orang kayak gini, biasanya orang dengar bilang, wah ini orang bocor halus. Tahu bocor halus, saudaraku? Warso ya, warasora. Ya. Ada orang kayak gini, ini bocor halus, saudaraku. Tapi orang yang normal gak bisa ngomong kayak gini. Kita gak mungkin kadang-kadang makan, kadang-kadang minum. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum. Terus saudaraku yang Tuhan kasih. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya telah ditebus dari dosanya. Dan dibenarkan oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Ketika kita ditebus oleh Allah, dosa kita diampuni dan kita dibenarkan. Sehingga menjadi benar orang-orang benar. Tidak ada orang benar, yang ada adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka orang benar tidak akan mungkin dapat hidup tanpa kebenaran. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus bukan oleh makanan jasmani, tetapi oleh kebenaran. Karena orang benar tidak mungkin hidup tanpa kebenaran. Untuk itu, kita tidak bisa hanya sekali-kali saja belajar akan kebenaran Allah. Orang benar tidak akan dapat hidup dengan kadang-kadang saja menaruh perhatian kepada kebenaran. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa seperti ini. Nah ini kadang-kadang kita abai soal ini ya saudaraku. Halah yang penting orang Kristen ya lebu gereja lah. Hal-hal rohani nggak perlu banyak macam-macam. Apalagi ada yang nyinyir. Ini pendeta bicara soal surga neraka kayak pernah ke sana aja. Saudaraku yang Tuhan kasih. Ini orang-orang sebetulnya lapar dan haus akan kebenaran, tapi nggak pernah mau kasih makan tuh rohnya. Ya. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 27, saudaraku, Yesus pernah memberikan peringatan dan teguran kepada orang-orang yang mengikut dia pada waktu itu. Dikatakan demikian, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus menegur orang-orang yang mengikut dia, saudaraku, karena apa? Diberi makan. Ini peristiwa tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Orang-orang heran, wah hebat ya, ikut Tuhan dapat makanan ini. Tapi selebihnya mereka mengikut Tuhan bukan karena dia pengen diajar soal kebenaran, tapi karena makanan. Dan Tuhan katakan, Tuhan memberikan supaya mereka ingat bahwa ada 2 hal. Kamu boleh kerja cari makanan, jasmani, tapi jangan lupa, ini dia. Cari ya makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu firman Allah, kebenaran Allah. Di sini juga Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Sekeras apapun saudara mencari makan untuk tubuh jasmani kita, kerja keras siang dan malam, seharusnya saudara pun untuk mencari makanan rohani saudara, sama kerasnya, sama berusahanya untuk mendapatkannya. Ada orang saudaraku montang-manting bekerja untuk mencari hal jasmani, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya mau bertanya, apakah dia juga melakukan hal yang sama buat rohaninya, untuk perkara rohaninya? Nah itu buat pertanyaan buat kita semua. Seperti saudara memikirkan bagaimana cara mencari rezeki untuk penghidupan tubuh jasmani ini. Dipikirkan siang malam. Apakah saudara juga melakukan yang sama
untuk kebutuhan rohani kita. Yang dikatakan di sini, membawa kepada kehidupan yang kekal. Ini penting untuk kita pikirkan dan renungkan, saudara. Jadi, kebutuhan rohani kita bukan untuk main-main. Bukan hanya untuk kadang-kadang sajalah. Ya, seminggu sekali cukup. Kalau perlu sebulan sekali. Yang penting ketemu dengan Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi setiap hari, seperti kita memberi asupan kepada tubuh jasmani kita karena kita merasa lapar dan haus, kalau enggak kita mati. Demikian juga untuk perkara rohani kita. Sebab hidup kita di bumi ini, saudaraku, tidak untuk selama-lamanya. Tetapi akan hidup selama-lamanya adalah rohnya saudara. Tetapi ketika roh saudara kelaparan, bahkan mungkin sudah mati, apakah mungkin masuk kepada hal hidup yang kekal itu? Ini perlu menjadi bahan pemikiran kita. Nah, saya akan memberikan satu hal tentang waspada kepada tipu daya iblis, saudara. Jika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, ya, Roma 8 ayat 28, maka iblis pun turut bekerja dalam situasi dan kondisi manusia untuk mengalihkan, menyesatkan, dan membinasakan manusia. Saudara harus sadar bahwa Allah memang bekerja bagi orang-orang percaya dalam segala situasi keadaan yang dihadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang juga mencari kebenaran. Tuhan akan bela, tetapi jangan lupa, selama kita ada di bumi ini, iblis pun turut bekerja dalam situasi dan kondisi manusia. Tapi sebaliknya, dia mencoba mengalihkan, menyesatkan, dan tujuannya justru untuk membinasakan manusia. Karena apa, saudaraku? Karena iblis tahu kehausan dan laparnya manusia untuk mencari Allah sejak kejatuhannya. Daripada dosa, saudaraku, ketika manusia jatuh dalam dosa, ia akan mengalihkan rasa lapar dan hausnya manusia pada hal yang lain. Saudara, iblis ngerti. Ya, jangan ditayangin dulu ayatnya. Tunggu komando saya, terima kasih. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dari situlah mulai rasa lapar dan haus dirasakan manusia. Saudara tahu sejak jatuhnya manusia dari dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, gak pernah manusia alami kekurangan. Manusia gak pernah merasa kelaparan, sudah tersedia semua. Tapi ketika jatuh dalam dosa, di situ dia merasa ada kehausan dan kelaparan kepada kebenaran Tuhan. Kepada situasi sebelum dia jatuh dalam dosa, yaitu kebenaran itu. Dan sampai pada hari ini, kehausan dan kelaparan akan rohani itu terus dikejar manusia. Hanya manusianya kadang-kala tidak menyadari. Saudaraku masih ingat wanita Samaria. Dia merasa haus, tapi dialihkan sama iblis, larinya kepada soal seksual. Dia hidup dengan 6 laki-laki yang bukan suaminya. Dia mengalami kehausan, tapi dia nggak ngerti bahwa yang haus itu bukan tubuh jasmaninya, tapi rohnya. Tapi iblis mengalihkannya kepada haus dan lapar akan kenikmatan seksual. Tetapi Yesus datang, saudaraku. Dia memberi minum dan makanan yang sesungguhnya yang diperlukan. Dan dia bertobat. Dia diubahkan hidupnya. Akan ada banyak orang-orang yang seperti ini, saudaraku. Haus dan lapar rohaninya dialihkan sama iblis, saudara, kepada hal-hal yang lain. Dan saudara tahu, ini pertama, bukan cuma pertama kali, saudaraku, tetapi pernah iblis coba lakukan kepada Yesus sebagai manusia sempurna. Tuhan Yesus manusia sempurna aja diperlakukan seperti itu. Coba masukkan ayatnya di sini. Dalam Matius 4 ayat 3, ketika Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, 40 hari, saudaraku, lalu dia lapar. Iblis datang. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lanjut, saudara.
Catatan selanjutnya. Kepada Yesus sebagai manusia, iblis berani mencoba mengalihkan kebutuhan lapar dan hausnya kepada hal yang bukan makanan. Perhatikan baik-baik. Batu dijadikan roti. Batu bukan makanan, saudara. Ini tipu daya iblis. Tapi dijadikan seperti makanan yang sesungguhnya. Dan ini sampai hari ini iblis sedang lakukan. Pengalihan perhatian. Supaya lapar hausnya manusia akan hadirat Tuhan. Akan pemulihan itu tadi disinggung-singgung. Dialihkan perhatiannya kepada yang bukan roti. Kepada yang bukan makanan rohani yang sesungguhnya. Tetapi puji Tuhan, Yesus berkata apa, saudaraku? Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari perkataan Yesus, saudaraku, jelas ada dua makanan. Roti yang adalah betul-betul roti untuk jasmani. Tapi ada roti rohani yang dikatakan, tetapi manusia bukan saja hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah yang disebut lapar dan haus akan kebenaran. Tapi kadang-kadang konsentrasi sampai kegelibet suraku yang Tuhan kasih. Wong Tegal, konsentrasi, itu betul. Kepada roti yang buat tubuh. Yang cuma 70-80 tahun tok. Dan Tuhan bilang bahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu yang disebut roti yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah. Tapi iblis, saudaraku yang Tuhan kasih, mencoba mengalihkan. Supaya lapar haus ini dialihkan kepada hal yang lain. Mari kita lihat saudara. Bagaimana iblis mengalihkan rasa lapar dan haus akan kebenaran kepada perkara yang lain. Ayat yang pertama saudaraku, melalui tipu daya. Ini perhatikan baik-baik saudaraku. Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Ya dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman itulah roti kehidupan yang dapat memuaskan lapar dan haus rohani. Itu dihimpit. Tidak tumbuh saudaraku. Tapi dialihkan kepada tipu daya kekayaan, ada dua, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Kita lihat satu persatu saudaraku. Yang pertama, tipu daya kekayaan. Saudara menjadi kaya itu tidak salah. Asal bekerja keras sesuai aturan firman Tuhan, pasti Tuhan akan berkati saudara, pasti. Ada orang-orang kaya saudaraku yang karena dalam kebenaran Tuhan, kalau dia berkorban nggak pernah ngomong, saudaraku. Tahu-tahu jedul aja bertindak. Ada, luar biasa. Dia semakin diberkati. Karena memang Tuhan memberkati orang yang kerja keras. Diberikan kepercayaan, kekayaan untuk jadi berkat. Tetapi, waspadai iblis. Tidak sedikit orang kena, saudaraku. Ya, iblis akan gunakan tipu dayanya agar kita menjadi lapar dan haus, bukan kepada kebenaran, tetapi kepada cinta akan uang. Nah ini saudaraku. Di dalam Alkitab berulang-ulang Tuhan memperingatkan orang-orang kaya supaya hati-hati dengan kekayaan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan demikian saudaraku. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara lihat, orang haus akan Tuhan dialihkan haus dan laparnya justru kepada perkara jasmani. Ini iblis. Lupa dia saudaraku saudara. Jangankan tentang Tuhan, ibadah pun lupa saudaraku. Yang lain live streaming, dia buka film, dia buka hal-hal yang lain. Dia pergi mencari uang, gak salah sebetulnya, tetapi hati-hati. Ini pengalian ini Tuhan sedang adakan banyak, apalagi sedang zaman seperti ini saudaraku. Zaman sulit seperti ini. Iblis mengalihkannya kepada cinta akan uang. Nah, hasilnya saudaraku, di selanjutnya.
neraca atau timbangan hidupnya itu menjadi tidak seimbang. Kebutuhan jasmaninya memang kenyang. Dia bisa kaya cari duit sih, rajin. Ya, betul. Tetapi rohaninya tetap kelaparan dan kehausan. Dalam Amsal 11 ayat 1 saudara bisa baca di rumah. Neraca yang serong itu kekejian buat Tuhan. Saudara lihat banyak orang-orang yang begitu makmur. Tapi rohaninya sebetulnya kurus kering, saudara. Sebabnya Tuhan katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan cuma soal duit. Betul perlu. Tetapi akan kebenaran juga lebih perlu. Sama pentingnya kalau kita nggak makan, minum, jasmani akan mati, rohani kita pun akan mati. Jadi nggak imbang. Jasmaninya dilimpahi berkat. Tapi rohnya melarat miskin, saudaraku. Nah, tipe orang-orang seperti ini, saudara. Oh, ini dia. Masih ada catatan yang saya terlewat. Orang-orang seperti ini masih bisa mengikuti ibadah tanpa merasa perlu mendengar tentang kebenaran Allah bagi rohaninya, nggak perlu. Dia pikir, ngomong apa, yang penting duit. Karena corona kan ini nggak punya duit, mampus. Betul? Betul. Tapi dia nggak pernah mempedulikan tentang peran serta Tuhan. Nggak akan peduli itu. Nah biasanya suka pilih-pilih khotbah mana yang cocok baginya untuk didengar. Kalau pendeta harus khotbah mesti seneng ngoceti wong. Khotbah sing enak itu ya yang berkat, enteng jodoh. Khotbah lagi masa pandemi khotbahnya orang enak. Mintanya hal yang berkat-berkat melulu. Itu tidak salah saudaraku. Berkat ada dalam Alkitab. Tapi Alkitab ini juga berbicara tentang perkara rohani. Nah, kita lihat selanjutnya, tipe orang ini, saudaraku, tipe orang yang sudah dialihkan perhatiannya, lapar hausnya akan kebenaran kepada hal duniawi, di dalam kitab Wahyu adalah tipe jemaat Laodikia. Udah dikorbankan Bapak Gembala, saya masih ingat betul itu. Coba kita lihat ayatnya. Dalam Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Hebat. Jasmaninya. Tapi lihat saudaraku apa kata Tuhan. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jasmaninya makmur, saudara. Tapi tidak dengan rohaninya. Karena apa? Lapar hausnya hanya kepada jasmani. Tapi Yesus berkata yang berbahagia itu lapar dan haus akan kebenaran. Disepelekan. Dan ternyata ada jemaat tipe ini, saudaraku. Tidak sembarangan turun Alkitab menulis di kitab Wahyu ada jemaat Laodikia. Zaman sekarang pun ada jemaat model seperti ini. Secara jasmani luar biasa. Tetapi rohaninya, bayangin dia berkata begini, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Orang model begini pasti merasa gak butuh Tuhan. Gak merasa butuh khotbah, apa itu khotbah? Nakut-nakutin tok. Tapi di mata Tuhan, dia tuh melarat, apanya? Rohaninya. Malang, miskin, picek, buta. Bahasa Tegalnya kan picek, saudara. Wudo atau orang Tegal, telanjang. Ini saudaraku yang Tuhan kasih. Tipu daya iblis di akhir zaman ini. Banyak orang kena model seperti ini. Jadi hati-hati saudara. Ya. Saudara harus imbang. Saudara rajin yang penting duit untuk makan, betul. Tapi roh saudara tidak bisa berkata yang penting duit. Dia butuh hadirat Tuhan. Dia butuh firman-Nya untuk mengubahkan roh kita. Sehingga ketika kita di bumi kita hidup dalam merasa cukup karena kita bekerja dan tidak malas. Tapi ketika kita mati, roh kita pun sudah dicukupkan untuk boleh masuk ke dalam kekekalan. Hal yang lain, saudaraku, yang kedua, tadi yang pertama kan tipu daya kekayaan. Yang kedua adalah disebut keinginan yang lain. Ini banyak sekali saudara.
Tapi saya kasih salah satunya aja. Ya karena waktunya terbatas. Salah satu dari keinginan yang lain yang terus meningkat sampai hari ini lagi adalah rasa lapar dan haus pada medsos. Tahu medsos? Media sosial. HP semakin canggih, saudara. Ya, semakin saking canggihnya, saudaraku. Saya yang gaptek teknologi ini, saya coba salah satu teman yang jual itu, saya mencet salah-salah, saudaraku. Saya ngetik kalimat haleluya yang keluar kalimat lain kan bingung saya, loh bisa keluar yang lain ya? Ternyata harus ada cara-caranya seperti itu. Waduh. Nah orang lapar haus akan Tuhan itu iblis alihkan perhatiannya. Orang banyak lapar dengan medsos ini, saudaraku. Jempol ya. Kalau ke WC pun, bagiannya ditahan. Gue lihat dulu HP-nya mana. Baru sambil nongkrong begini. Iya Pak, iya saudara. Saudara ketinggalan jam tangan, ketinggalan apa nggak masalah. Tapi kalau HP, cuap-cuap saudaraku. Tolong, kirim. Nah, orang yang lapar akan medsos, perhatikan. Orang ini tidak lagi merasa perlu baca Alkitab cetak lagi. Ada. Hati-hati saudara. Kemudian, supaya terlihat rohani, dia bisa kirim ayat tanpa merasa perlu buka Alkitab. Betul? Ngerti tentang ayat itu pun enggak usah, yang penting tampil aja. Coba lihat saudaraku, ini sedang lagi marak ini. Terus, bisa mengirimkan acara ibadah dan khotbah tanpa harus hadir dan mendengar apa isi khotbahnya. Kirimkan saja. Dia lihat, ini ibadah kirim ke teman saya. Tanpa merasa dia perlu untuk hadir. Apalagi dengar dulu khotbahnya isinya apa. Ini yang dialihkan. Lapar haus akan ini. Terus masih ada? Lebih suka memposting keadaan yang sedang dihadapi daripada dibawa dalam doa. Pagi-pagi memposting, saya belum sarapan. Mau sarapan apakah aku ini? Siang, duduk sendiri. Tiada dirimu lagi. Malam, kelap-kelip, orang bisa tidur. Mbok doa, saudara. Loh, saya bukan ngomong, karena saya sering buka HP, balesin ayat, kita sering bagi ayat-ayat renungan, hamba Tuhan juga bagi renungan firman. Sering nongol yang seperti itu. Ini dia, lapar banget soal medsos. Masih ada lagi? Apa kata Alkitab mengenai orang-orang seperti ini, saudara? Di dalam Wahyu, pasal 3 itu ayat yang pertama. Lihat saudaraku. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis. Sekarang tipenya model kayak jemaat di Sardis ini. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nih kalimat yang merah saudaraku. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Apa enggak berkinding saudara? Banyak orang Kristen, tapi di mata Tuhan dia bukan. Hidup, tapi mati sebetulnya saudara. Karena yang jadi Tuhan, bukan lagi Yesus Kristus, tapi android. Memang cukup membantu saudaraku. Saudara mau belanja di situ bisa. Jual-jual di situ juga bisa. Ya, orang yang terjadi di Amerika bisa dilihat di sini. Kan hebat. Tapi hati-hati kalau kita tidak bijaksana, saudaraku. Saudara miliki itu tapi gunakan juga untuk membangun, saudara. Ya, jangan tukaran sama tetangga, dibagi, saudaraku. Tiba-tiba keluar, wong tangga kok lakang ngerti nih. Ya, kita nggak tahu apa-apa dilaporin seperti itu. Ada lagi yang suka sebentar-bentar nongol makan di mana. Ya. Nah, saudaraku, orang-orang Kristen yang seperti ini dikatakan Tuhan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudaraku yang Tuhan kasih,
ini cukup keras buat saya loh. Beligitik bulu kuduk saya. Apakah saudara Kristen? Ya. Percaya Yesus? Ya. Saudara betul hidup di dalam Tuhan? Atau ini, saudara hidup tapi sebetulnya mati. Ini lebih ngenes daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Memang mati rohaninya mereka, bablas sama sekali. Tetapi orang-orang Kristen yang percaya Tuhan, perhatikan lapar dan haus kita yang terdalam rohani kita. Jangan pernah sepelekan itu. Sebab tanpa sadar, saudara sudah mati sebetulnya. Sehingga ibadahnya hanya kebiasaan. Nggak enak karena nemeni istri. Nggak enak yang namanya Kristen. Tapi sebetulnya saudara sama sekali mati. Yang kedua saudaraku yang Tuhan kasih, orang model begini. Paulus mengatakan sebagai manusia duniawi, saudaraku. Kristen duniawi. Ya. Jadi ada Kristen anak-anak, Kristen duniawi, Kristen rohani. Itu Kristen rohani pun ada Kristen yang dewasa. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Saudaraku, orang-orang yang seperti ini, yang dikatakan hidup tapi mati sebetulnya rohaninya, tidak dapat ngerti sesuatu yang dari roh Allah. Rohaninya nggak bisa bertumbuh, saudara. Ya. Karena apa? Hal-hal rohani itu buat dia jadi kebodohan, nggak ngerti. Beberapa kali saudaraku saya mengirim renungan firman Tuhan, saya banyak grup. Kali kirim jebret bisa ratusan saudaraku. Lalu ada yang ngirim saya nggak ngerti nih. Yang dikatakan firman ini, gampang tapi nggak ngerti saudara. Karena memang saudaraku, manusia duniawi tidak bisa menerima sesuatu yang berasal dari roh Allah, hal rohani. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Nggak ngerti. Kristen karena mati rohaninya nggak bakal ngerti soal hal-hal rohani. Ini berbahaya sekali. Dan tidak dapat memahami, nggak bakal paham. Saudaraku, kalau kita merasa seperti ini berbahaya, saudara selama masih hidup tubuh jasmani kita, segera hidupkan kembali. Datang kepada Tuhan Yesus, katakan Tuhan, hidupkan aku, hidupkan rohku. Dan mulailah beri makan itu rohani kita, saudaraku. Mahanaim, saudaraku, itu ada renungan, ada doa malam, ada saat teduh. Tujuannya apa, saudaraku? Bukan untuk hebat-hebatan. Oh hebat ya, ada aktivitas di gereja itu. Bukan. Untuk memberi makan saudara. Nah itu dimakan tidak, saudaraku? Ditonton pun enggak, saudara. Saya ngomong begini karena saya terbeban, saudara. Saya merasa di akhir zaman ini iblis bekerja keras untuk menyeret sebanyak mungkin anak-anak Tuhan. Jadi konconya dia nanti di neraka. Dialihkan rasa lapar hausnya kepada perkara-perkara yang lain. Saudaraku yang Tuhan kasih, masuk pada dalam catatan selanjutnya. Iblis membuat banyak orang kehilangan kepekaannya akan lapar dan haus yang sesungguhnya kepada kebenaran Allah. Sehingga membuatnya menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Nah ini saudaraku, orang-orang seperti ini nanti pada akhir zaman ini sudah di akhir zaman. Pada waktunya nanti Tuhan akan membuat pemisahan. Pertama Tuhan sudah membuat pemisahan. Percaya Yesus dan yang tidak, ini umum. Tetapi kepada orang yang sudah di dalam Tuhan pun akan diadakan pemisahan. Gereja sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Kambing dan domba, gak ada dombing, gak ada saudaraku. Gandum dan lalang. Nah orang-orang yang kemakan tipu daya iblis itu, hilang kepekaan rasa lapar hausnya kepada hal-hal rohani, tapi teralihkan kepada hal-hal yang lain, saudaraku. Dia menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Saudara nanti catat, baca di rumah. Coba lihat kebodohannya apa. Tahu bahwa pelitanya butuh minyak, tapi tidak menyediakan minyaknya, saudaraku.
Pelita itu berbicara tentang kehidupan. Terang hidup kita itu, supaya tetap hidup harus ada minyak. Berbicara urapan dan juga berbicara firman Allah. Ngerti, tapi nggak disediakan. Saudara tahu pasti akan mati kan? Ngerti tentang neraka dan surga, ngerti kan? Tapi nggak pernah siap-siap toh. Enjoy aja. Bodoh, maaf saudaraku ya. Ngerti. Malah menyambut mempelai lagi. Saudara pasti paham Yesus akan datang. Paham. Tapi pelita hidup saudara butuh makan. Enggak disiapin saudara. Begitu mempelai datang, mati saudaraku. Lalu ngomong tolong bagikan dong sama-sama. Sama kepada 5 gadis yang bijak. 5 gadis bijak, oh sorry. Kenapa dari dulu kau nggak siap ini? Nggak bisa, beli dong. Baru setelah mau telat, baru berusaha Tuhan. Tolong saya, telat saudara. Terus ditolak Tuhan. Saudara jangan pikir saya masih muda Pak, mati masih jauh. Tunggu dulu. 1 jam setelah ini apa yang terjadi kepada saudara gak ada yang tahu. Jangan sampai saudaraku yang Tuhan kasih. Lapar hausnya kita akan rohani tidak diperhatikan. Saya gak mau jemaat Mahanai masuk kepada gereja yang tidak sempurna. Masih bisa selamat. Pelitanya disiapkan minyak, makanannya itu. Kalau enggak mati. Tuhan bilang bijaksana, masuk. Ini penting buat kita Bapak Ibu. Akhir zaman ini jangan buat main-main. Covid ini baru salah satunya tanda. Dan iblis memanfaatkan situasi ini untuk saudara menjadi kacau. Saudara menjadi takut. Ya, bahkan ketakutan saudara melebihi kekuatan Covid-nya itu sendiri, saudaraku. Dan banyak orang mati karena ketakutan. Saya pikir seperti itu, bukan karena Covid. Keweden, saudara. Berlebihan. Kita harus jaga dengan ketat. Tapi tetap, saudaraku, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku, mari kita masuk. Tadi kan tipu daya ya. Bagaimana iblis mengalihkan rasa lapar dan haus akan kebenaran kepada perkara lainnya. Yang pertama tadi tipu daya, yang kedua melalui penyesatan. Ini cepat saja karena waktunya. Melalui penyesatan dalam Matius 18 ayat 7 ayatnya. Nah, penyesatan ini ada, saya udah cantumkan di sini. Pertama, penyesatan dapat terjadi melalui nabi palsu. Nabi palsu itu saudaraku, selalu kerjanya kalau nabi itu nubuat dan melakukan mujizat, tapi palsu. Orang banyak lapar cari seperti ini saudaraku. Wih, ada pembicara di sana. Mujizatnya seperti ini. Kalau di Mahanai entah pendetanya pintarnya cuma khotbah tok, tapi buat mujizat nol. Saya pernah dengar seperti itu. Dia lari ke sana. Nih, Xiaomi Kucai. Guduk sana saudaraku. Saya mau tanya kepada saudara, yang menyelamatkan saudara mujizat, apa nubuat saudara? Dan kebanyakan bukan nubuat, tapi lu buat saudara. Tapi lapar haus yang mencari kepada sosok nabi. Tapi sebetulnya itu penyesatan. Lalu rasul palsu. Rasul selalu mengajarkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang diplesetkan saudara. Firman Tuhan yang diplesetkan justru melawan kebenaran daripada firman Tuhan. Lewat medsos saudaraku, banyak orang berita mengaku dirinya itu pelayan Tuhan, rasul. Lalu mentafsirkan ayat semaunya sendiri. Sehingga banyak orang yang bertahun-tahun ada di gereja itu. Hanya sekali dia ngomong, kamu ditipu dengan kamu beri ini. Heran saudaraku, bertahun-tahun di sebuah gereja. Dia nggak merasa ditipu, nggak merasa apa, diberkati malah. Tapi cuma dengar satu pelajaran bahwa itu salah. Kamu sebetulnya lagi ditipu ini. Langsung pindah saudara. Cuma dengar sekali tok. Gampang sekali dia percaya. Dengan pengajaran ini ada orang yang merasa dirinya rasul tapi mengajarkan firman disimpangkan, membuat kegaduhan, ya toh. Ternyata kegaduhan bukan cuma di politik, saudaraku. Dalam soal di gereja pun dan pengajaran mereka iblis
pakai orang-orang untuk membuat kegaduhan. Lalu penginjil palsu memberitakan Injil lain yang tidak seperti Alkitab. Terus gembala dan guru palsu mengajarkan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara tentunya lihat kan di YouTube. Kok aneh ya pengajarannya ya? Saudaraku harus diuji, hati-hati. Sebab itu tipu daya iblis. Terus bahkan Kristus palsu juga ada, saudaraku. Kristus itu yang memberi karunia dan urapan. Karunia dan urapan palsu. Sebenar-benar berkata, Tuhan berkata kepada saya. Orang percaya, hebat ini. Namanya melangkah kayak gini. Tuhan berkata kepada saya tadi malam. Begini. Saya bukan tidak percaya Tuhan ngomong sama hamba Tuhan. Tapi perlu diuji. Sebab iblis bisa mengalihkan perhatian kita kepada perkara-perkara ini. Sering sudah aku lihat kan? Urapan-urapan, karunia-karunia, sebentar-sebentar kata Tuhan, sebentar-sebentar kata Tuhan. Sekali lagi saya tidak alergi soal itu. Bisa jadi benar kalau itu digenapi. Tapi hati-hati di hari-hari ini. Iblis sedang bekerja untuk menyesatkan. Nah, terus saudaraku yang Tuhan kasih, tentang lapar dan haus. Lapar dan haus hubungannya dengan makanan dan minuman. Kalau makanan, minuman, jasmani jelas saudaraku, itu makanan ya, dari nasi, makanan lain. Tapi secara rohani, Yohanes 6 ayat 53 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saudaraku hati-hati ini kalau nggak dijelaskan, dikiranya kita tuh kanibal. Wih, kita suruh makan daging manusia, anak manusia, minum darah anak manusia. Ini maksudnya adalah Yesus menjadi korban di salib. Lalu apa artinya ini? Ini arti dalam perjamuan kudus. Inilah tubuhku. Kamu bisa ditebus dosanya, memperoleh pengharapan hidup kekal karena tubuh Yesus yang dikorbankan. Kita dikuduskan oleh Tuhan dari semua celah dosa karena darahnya Yesus. Lalu prakteknya makan daging dan minum darah anak manusia itu perjamuan suci, saudara. Makanya kalau perjamuan suci, saudaraku, saya berharap jangan tidak ikut. Sebab di dalamnya mengandung sebuah perjanjian kekal. Saudara menyatukan dirinya kepada Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Saya kadang-kadang malah heran. Justru ketika ada COVID begini, tolong saya tidak ikut perjamuan dulu. Saya mikir loh, hubungannya apa? Saya tahu orang ini nggak ngerti tentang perjamuan. Perjamuan suci itu, saudaraku yang Tuhan kasih, itu kita memproklamirkan dirinya bahwa kita tetap menyatu di dalam Tuhan. Makanya Bapak Gembala ngomong selalu berbicara apa? Jangan makan roti dan minum ini seperti makan roti dan minum biasa. Tapi dengan iman. Ini makanan rohani. Kristus itu tinggal di hati kita. Roh Kudus itu menyatu dalam kehidupan kita untuk menjamin keselamatan kita. Dan itu, saudaraku yang Tuhan kasih, dinyatakan dalam bentuk perjamuan suci. Jadi setiap kali saudara melakukan perjamuan suci, saudara sedang memperbarui lagi persekutuan saudara dengan Tuhan. Ada perjanjian di situ, saudaraku. Saudara mau mengikuti aturan Tuhan. Mati untuk dosa yang lama karena sudah ditebus. Nah kalau saudara nggak mau ikut, saudara sama saja memutuskan hubungan dengan Tuhan. Saudara, salah satu yang perlu, yang Tuhan suruh untuk diperingati adalah perjamuan suci. Setiap kali makan kamu ini, ingat akan aku. Karena itulah yang menghidupkan kita secara rohani. Yang kedua, praktek selanjutnya dalam kehidupan kita. Yesus dalam praktek kehidupan kita adalah tentang kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Secara rohani, Yesus itu makanan rohani kita karena dia menjadi penebus hidup kita.
Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Yesus juga menjadi firman kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah pribadi Yesus Kristus yang menjadi firman dan hidup di dalam kita. Roti dan anggur lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus yang sama-sama dipakukan di kayu salib. Mati bersama dengan Tuhan. Selanjutnya hidup kita, hidup di dalam pribadi Yesus yang adalah firman Allah. Itulah kebenaran. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, lanjut karena waktu. Kalau kita sudah melakukan hal ini, bersekutu dengan Yesus dimanapun kita berada, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam segi hidup kita dimanapun, kita patokannya kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Nah, orang-orang yang mencari hadirat Tuhan dan firman-Nya dengan rasa lapar dan haus akan kebenarannya, akan dipuaskan. Nah, kata dipuaskan itu dalam terjemahan aslinya ditulis, saya mungkin salah lafalnya, kortas te sontai. Yang juga dapat berarti dikenyangkan atau dipenuhi. Jadi kebenaran bukan hanya menghidupkan kita, tetapi juga memuaskan kita. Kenapa saudara merasa tidak puas walaupun punya banyak harta? Itulah tandanya saudara lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa saudara selalu gak pernah puas, selalu dirundung iri hati, kebencian? Karena saudara lapar rohaninya. Terus, segeralah sadar dan siuman. Apakah masih ada rasa lapar dan haus akan kebenaran Allah? Ini penting sebab itu petanda bahwa kita masih hidup secara rohani. Kalau udah gak rasa, saudara udah mati. Jangan sampai dikatakan saudara hidup tapi mati. Masih ada kerinduan cari Tuhan, saudara masih hidup. Yang terakhir, lapar dan haus rohani kita hanya dapat dipuaskan oleh hadirnya Yesus dalam hidup kita. Dan kebenaran firman-Nya, inilah yang dapat mempertahankan hidup kita sampai kepada kekekalan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudaraku yang Tuhan kasih, jangan pernah lupa kali ini. Kerjakan, cari Tuhan, hadiratnya dicari, dan hiduplah dalam kebenarannya. Itulah makanan rohani kita yang membawa kita pada hidup yang kekal. Puji Tuhan.